Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Hizma, NIM 18650020 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang software engineering dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Terlebih dahulu, pengertian dari software engineering. Secara umum, pengertian software engineering adalah penerapan beberapa prinsip dalam pengembangan perangkat lunak. Software engineering digunakan dalam pembuatan aplikasi yang lebih kompleks dan besar. Umumnya digunakan pada pengembangan software untuk kebutuhan bisnis, organisasi, dan perusahaan skala besar. Masuk dari sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950 dan awal dari 1960-an. Saat itu masih terdapat perbedaan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1999, Komitmen dan Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Banyak yang dianggap dua konferensi inilah yang menandai awal resmi konferensi rekayasa perangkat lunak. Adapun pengertian dasar dari software engineering yaitu istilah dari rekayasa perangkat lunak RPL secara umumnya disampaikan sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Setelah itu, software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagai pengertian dari RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang membedakan antara perangkat software dan program komputer. Masuk pada contoh perangkat lunak dari software engineering. 1. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. 2. Software browser. Sesuai dengan namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. 3. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi sebagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak sebagai kata, pengulangan angka, atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lainnya. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. 4. Paint software. Software ini digunakan untuk mengelola gambar atau desain, mulai dari proses membuat atau fotogambar di editing. Desain dilakukan oleh beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Paint, dan lain-lainnya. Software antivirus. Masuk 5. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat diinstall oleh komputer. Masuk dari ruangan lingkup. Ada 10, yaitu software. Yang pertama, software requirements, berhubungan dengan spesifik kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. 2. Software design, mencakup proses penampilan struktur komponen antara muka dan karakteristik dan atau perangkat lunak. 3. Software construction, berhubungan dengan detail dan pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengujian, dan perencanaan kesalahan. 4. Software testing, meliputi pengujian dan keseluruhan perangkat lunak. 5. Software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. 5. Software management, berhubungan dengan usaha perubahan kompresi perangkat lunak dan memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, software engineering management, berkaitan dengan pengolahan data pengukuran RPL termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya, software engineering tools and methods, mencakup kajian teoritis tentang bantu dan metode RPL. Selanjutnya, software engineering process, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran,
pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Selanjutnya software itu menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat. Adapun tujuan dari rekayasa perangkat lunak dari gambar tersebut dari gambar segitiga tersebut adalah kinerja, waktu, dan biaya. Ini masuk dalam artikan sebagai bidang rekayasa atas selalu berusaha menghasilkan output dan kinerja tertinggi. Biaya dari rendah dan waktu penyelesaian yang tepat. Pada intinya, secara lebih khususnya kita dapat menyatakan tujuan RPL adalah berapa itu memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerja tinggi, handal, dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, menghasilkan perangkat lunak yang biasanya perawatnya yang rendah. Masuk dari tipe software. Pertama, software sistem, software pemrograman, software aplikasi, software driver. Masuk software sistem. Perangkat lunak sistem bentuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak di aplikasi ini berinteraksi dengan berfungsi yang bersama. Software pemrograman adalah perangkat lunak yang pemrograman adalah jenis perangkat lunak yang tidak digunakan oleh pengguna akhir. Ini bukan untuk Anda kecuali tentu saja Anda adalah seorang pemrograman. 3. Untuk software aplikasi. Sebagai pengguna teknologi, perangkat lunak aplikasi atau aplikasi adalah yang paling Anda digunakan seperti Music Excel, Photoshop, dan Script, dan lain-lainnya. Masuk dari software driver. Perangkat lunak driver sering diklasifikasi sebagai salah satu perangkat lunak sistem merupakan sistem. Mereka memprosesikan dan mengontrol dan preferensi peripheral yang berhubungan dengan komputer. Itulah dari penjelasan dari saya dari materi rekayasa perangkat lunak dalam judul software engineering. Sekian, terima kasih. Mungkin jika ada kata-kata atau kurang mohon dimaafkan. Akhir kata, saya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.